sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu, dokumen ini juga menitik beratkan pada program kerja masing-masing perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah yang disusun secara terintegrasi dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, diantaranya permasalahan kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta infrastruktur. Sementara ini, pembangunan ke depan juga dihadapkan pada isu strategis berupa pemerataan infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan penanggulangan risiko bencana, sumber daya manusia yang bersaing, kemudian akselerasi penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta ketahanan budaya. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 ini memperhatikan juga permasalahan dan isu strategis tersebut. Sejalan dengan hal itu, saya ingin menegaskan bahwa visi RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yaitu Pemalang bercahaya, bersih, cakep, dan mulia, dengan visi yaitu asik, hijau, aktif, peduli, silaturahim, organisatoris, digitalisasi, dan ikhlas menyaksikan Rhapsody. Yang kedua, rancangan kartu daerah Kabupaten Pemalang tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Dan rencana saya sampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan seluruh di internal pemerintahan Mantap. serta sesuai dengan Jos konyos. Peraturan daerah tahun 2020. Yang pertama, dari Bupati Pemalang kepada Ketua DPRD. Selanjutnya, penyerahan dokumen dari Ketua DPRD kepada Bupati Pemalang. Wakil Bupati Pemalang dan segenap
Terima kasih pada protokol yang memandu. Tadi dari Raperda yang dilakukan rapat paripurna hari ini apa saja Pak titik beratnya Pak? Ya, titik beratnya tentang SOTK RPJMD intinya. RPJMD yang pertama itu agar bisa disesuaikan dengan RPJN tingkat pusat maksudnya. Itu agar sesuai. Sehingga 5 Apakah ada tahun ke depan perbedaan itu yang mencolok Pak? Adakah perbedaan yang mencolok antara kebijakan pusat dengan daerah Pak? Enggak ada. Harus kita yang menyesuaikan. Dari daerah itu yang menyesuaikan kepada pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua SOTK itu penataan kembali. Bukan perampingan tapi penetapan agar kalau terjadi adanya penggabungan dan sebagainya itu sebenarnya untuk efisiensi. Agar kita itu selalu di AU-nya akan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal perseroan atau Bank Pemalang. Itu Bank Pemalang kita rawat bareng karena itu BUMD milik kabupaten. Sehingga kita rawat, kita jaga, kami jangan sampai oleh pemerintah itu dianggap tidak mampu memberikan beberapa untuk kepentingan bangsa. Itu aja yang Pak terkait dengan badan usaha milik daerah kayak seperti PT Aneka Usaha yang selama ini merugi Pak, sudah bertahun-tahun tidak bisa memberikan kontribusi dan merugi. Nah, kalau Bank PDAU yang kira-kira rugi, kalau rugi kenapa kita lanjutkan? Nah, itu rugi, berarti tidak efektif dan tidak mampu baik personel maupun organisasi Pak. Nah, atau sejenis. Rekomendasi ya nanti kita bersama-sama bupati agar lebih baik membuat atau membangun perusahaan yang baru agar bisa untuk menunda PDAU yang sejenisnya agar bisa menutup seperti utang-utang yang sudah dilaksanakan. Itu penggantinya saja. Pak, pada prinsipnya soal SOTK sendiri gimana sikap dewan? Sikap dewan kalau memang pemerintah itu memang kelihatannya itu respect dalam rangka penataan itu Pemalang. Nah, kita itu tetapi di dalam pembahasan oleh masing-masing pansus itu adalah kewenangan pansus. Sehingga wacananya kayak apa pansus kita tinggal mengikuti dari wacana pansus. Tetapi saya yakin bahwa anggota dewan itu pansus itu mengerti arah untuk Pemalang. Ya, kami kan ingin menjalankan semua misi, tapi waktunya kan tidak memungkinkan. Misi kan dijalankan dalam 5 tahun. Yang kita sudah kerjakan pastinya 3 misi kemarin, misi 7 April. Kita selalu memulai sekarang setiap hari Jumat kita membereskan, membersihkan dan juga kerja bakti bareng-bareng untuk menjadi wajah kota kita lebih baik. Itu ya Pak Sebe. Pak, yang kedua soal ini Pak, SOTK Pak, ini kan tadi juga raperdanya sudah dibahas Pak. Gimana sih Pak dari Pemkab sendiri tentang SOTK ini? SOTK? Ya. Wah, ini kalau nanya SOTK mesti quote-unquote mikirnya apa gitu. Enggak, SOTK tujuannya kan kita mengarah kepada 2027 itu sesuai arahan dari kementerian, kita harus 30% biaya pegawai di skema APBD kita. Menuju ke sana kita nanti akan melakukan konsolidasi supaya semua perangkat bisa bekerja efektif dengan biaya yang sesuai mengarah kepada kebijakan kementerian. Nah, nanti organisasi yang lain kita tumbuhkan untuk tetap bisa melaksanakan fungsi pelayanan selain yang dilaksanakan oleh APBD saat ini. Seperti itu. Pak, masyarakat sudah menanti mungkin gebrakan-gerakan Bapak terkait dengan pimpinan Bapak selama ini, Pak. Ini karena apa? Jangan sampai nanti masyarakat malah justru menilai kinerja Bapak itu terlalu lambat. Ya, monggo masyarakat menilai kita tetap bekerja maksimal. Kita punya PR masalah sampah, terus kemudian juga infrastruktur. Dan alhamdulillah mungkin pergeseran sudah dibahas, tinggal nanti timing untuk pelaksanaannya di 2025. Insya Allah
dengan segala keterbatasan anggaran yang terkena program efisiensi, kita masih bisa berupaya untuk infrastruktur, dan insya Allah masalah sampah juga kita akan steppingnya menuju ke arah yang membaik lah. Salah satunya kita sudah mendatangkan insenerator untuk sampah perkotaan, bisa kita atasi di insenerator tersebut. Terus penataan itu Pak, untuk apa sudut-sudut kota termasuk kayak pasar itu kan kelihatannya sembau Pak. Apa nggak ada sentuhan-sentuhan seperti itu? Untuk pasar ini kita menskemakan dulu ya, mana yang paling possible, karena wajah kota kan tidak hanya alun-alun, tidak hanya pasar, tapi ternyata kita sudah keduluan alun-alun harus kita tata. Jadi ya di room yang sempit untuk anggaran kita tetap memprioritaskan semua. Nanti skema finansial nanti kita lihat dari mana posisinya. City Walk insya Allah sudah masuk ke tahap desain sudah. Insya Allah nanti di akhir Mei ini kita bisa mulai tenderkan. Pak, ada sosialisasi kapan? Sosialisasi sudah, kita dengan Forkompimda sudah juga dengan masyarakat yang memiliki usaha di sekitar dan kita sampaikan. Maaf Pak, berarti sekolah terkait Garuda, dengan gimana, Pak? jabatan yang ada di Direktur Rumah Sakit Umum Pak, yang menjadi sorotan masyarakat. Nggak ada masalah itu, kenapa itu PLT kok, nggak ada masalah ya, tentuan nggak ada masalah. Pak, Pak, terkait kemarin untuk kan ada kepala yang demosi itu minta dipulihkan. Kegelisahannya itu Pak. Kita pastinya mengacu kepada rule ya, aturannya seperti apa, pastinya itu sudah kita konsultasikan nanti ke BKN, termasuk juga ke Dikbud gitu. Nah ini berproses saja seperti biasa, karena kita tidak bisa ambil keputusan sendiri tanpa mengacu ke sana. Oke, Pak, terkait dengan City Walk Pak, ada masukan dari masyarakat, City Walk itu perlu adanya sabuk drainase Pak, yang jangka panjangnya jangan sampai terjadi banjir, dan sabuk drainase juga bisa disewakan untuk pihak ketiga untuk kabel-kabel itu Pak. Kalau dibikin sabuk drainase seperti itu kan terkait utilitas ya. Utilitasnya itu ada air, ada kabel, juga ada dari apalagi PDAM pastinya, terus juga ada lagi fiber optik. Nah ini harus sinkron semua. Tapi kalau lihat kondisi saat ini anggaran kita belum memungkinkan. Jadi yang penting kita tata dulu lalu lintasnya sama wajah kotanya. Nanti insya Allah beberapa tahun ke depan kita masih bisa menata itu jadi seperti wajah perkotaan besar lah. Karena kalau dibikin sabuk drainase sepertinya nggak mungkin biayanya terlalu besar. Dan itu harus overall ya, seluruh wilayah perkotaan, nggak cuma satu ruas gitu. Seperti itu. Pak,